Sesaat lagi, special event MGT News bersama Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, membahas tentang informasi terkait larangan mudik Lebaran 2021. Simak lengkapnya di MGT News, MGT Radio. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Special event MGT News bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan selamanya. Amin, amin. Pak nih, ini kan sering kali dibahas gitu kan, sering jadi topik pembicaraan akhir-akhir ini seputar larangan mudik Lebaran 2021. Nah, ini di sini Keke Mola pengen menanyakan juga nih Pak. Sebelumnya kan larangan mudik itu dihimbau dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Kemudian diperpanjang dan tanggapan dari Bapak U sendiri seperti apa nih? Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan kepanjang tanganan dalam pemerintahan ini dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, apa yang menjadi isyarat-isyarat pemerintah pusat, keputusan ataupun yang lain, kami harus mengamankan dan melaksanakannya. Termasuk di dalamnya dilarang mudik. Betul. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan rapat dengan beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa ini, termasuk dengan DKI Jakarta, dengan Banten, dengan Jawa Tengah. Karena itu perbatasan dengan Jawa Barat semuanya. Betul. Dan diputuskan khusus untuk Jawa Barat ada 133 titik pemantauan posko mudik, termasuk jalan-jalan kecil. Jadi bukan hanya jalan protokol, jalan besar, jalan-jalan kecil yang sudah dimungkinkan untuk dilewati mereka yang mudik, susulumputan. Betul. Akhirnya bisa kena juga. Karena pengalaman pada tahun Lebaran kemarin, ada kelemahan dan kekurangan, sekarang disempurnakan. Termasuk juga pihak kepolisian sudah memahami modus-modusnya, tentara juga, karena posko ini ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP, ada Disub, ada insan-insan kesehatan. Seandainya mereka pakai mobil ambulan, atau pakai bowok, pakai truk, ataupun yang lainnya, kita sudah bisa mengendus lah bahwa itu mudik di dalamnya. Betul. Seperti itu. Oleh karena itu saya harap masyarakat ikutilah aturan pemerintah. Karena tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan masyarakat, kecuali untuk kebaikan masyarakat. Justru tidak mau pimpinan di Jawa Barat ini rakyatnya terganggu, baik dalam bidang ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, dan politik. Nah, corona ini kan mengganggu. Betul Pak, betul. Aktivitas pendidikan kita terganggu. Ekonomi juga kita terpuruk sampai di bawah min 5,6%. Kemudian yang lainnya. Maka gangguannya harus kita hindari. Betul. Kekuatan untuk menghindari tiada lain dengan kerjasama dengan masyarakat. Betul. Jadi jangan melawan lah masyarakat untuk sementara. Saya juga memahami masyarakat ingin pulang, masyarakat ingin mudik. Tetapi pemerintah melarang. Karena juga perlu disampaikan, 3 minggu ataupun 4 minggu setelah ada libur panjang, corona naik, reproduksi meningkat. Sementara kan hari ini Jawa Barat sedang landai. Betul. Daerah-daerah yang dulu zona merah sekarang sudah tidak ada zona merah. Seperti Bodebek. Kemarin saya ke Depok, Pak Wali Kotanya bilang, Pak di sini sudah tidak ada zona merah lagi. Alhamdulillah. Sudah hilang. Kemudian juga kemarin saya ke kota Cirebon, bukan hanya zona merah yang tidak ada, zona oranye juga sudah tidak ada. Alhamdulillah. Nah kan kita ini harus jaga. Jangan seperti daerah negara kita India. Biasa itu. Yang begitu signifikan banget ya Pak ya. Betul. Nah, berarti Pak, kalau misalkan kita tinjau gitu kan, ini ada penambahan durasi atau mungkin waktu dari tanggal 6 sampai 17. Tentunya dari tanggal itu pun ada beberapa faktor yang bisa dibilang diberatkan gitu ya, sangat memberatkan. Sekarang ditambah. Silahkan bepergian di dalam negeri dengan syarat ada surat bukti bahwa dia bebas COVID. Kemudian juga ada surat untuk petanda bahwa dia, kalau dia di instansi pemerintah ada surat dari eselon 2-nya. Kalau dia dari swasta ada dari pihak kelurahan ataupun kecamatan. Jadi pengetatan. Tapi kalau sudah tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak ada surat-surat yang lain, tapi tetap perbodan tidak boleh mudik. Tetap dijaga ya Pak ya. Makanya kalau mau mudik, saya nggak bisa mempersilahkan, tinggal menafsirkan saya dari tanggal tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Namanya bukan mudik, tapi
pepergian dalam negeri. Pepergian dalam negeri, pulang lah ya Pak ya. Baik itu, jadi kalau misalkan listeners ada yang bertanya-tanya tentang tanggalnya atau mungkin tentang diperketatkannya atau mungkin lebih dijaga lagi tentang larangan mudik ini, jadi sudah paham juga. Dan nanti Gegemula bakal balik lagi di special event MGT News hari ini bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Pak Uruzanul Ulum. Jadi jangan kemana-mana listeners ya, tetap di MGT Radio. Special Event MGT News bersama Bapak Uruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat di MGT Radio. Masih di Special Event MGT News listeners, dan juga masih bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Bapak Uruzanul Ulum yang masih hadir di sini. Tentunya di sini kalau misalkan listeners ingin bertanya atau mungkin menanyakan sesuatu seputar topik kita hari ini, langsung aja di live Instagram, karena kebetulan kita live Instagram juga. Dan kalau misalkan pengen di feed Instagramnya MGT Radio, langsung saja di @MGT Radio, cari postingan seputar talk show hari ini ya. Kita bakal lanjutkan lagi di sini bersama Bapak UU. Pak, kan sekarang vaksin juga sedang berjalan dan wisata menjadi perhatian juga nih ya Pak ya. Yeah. Nah, sejak awal tahun ini vaksinasi terus diupayakan sampai sekarang. Tapi kenapa Pak nih ya, banyak menanyakan kenapa mudik tetap dilarang nih? Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa orang yang divaksin ini tidak sekaligus punya kekebalan. Betul ya. Ada minimal 3 bulan setelah divaksin baru ada kekebalan. Jadi kan ada kemarin divaksin kok kena gitu. Iya, betul. Kemarin divaksin kok masuk ke rumah sakit, karena memang belum efektif. Iya. Efektifnya selama atau setelah 3 bulan. Itu pun setelah 3 bulan yang kedua kalinya. Iya, betul. Vaksin yang kedua kali 3 bulan baru. Nah, kemudian kita tidak ada sambungan antara vaksin dan liburan mudik. Iya. Gitu, tetap dilarang. Vaksin terus berjalan. Cuma mungkin ini juga saya minta bantuan kepada seluruh masyarakat, karena di sini ada keterlambatan vaksin untuk umum. Kalau dulu untuk para pejabat sesuai jadwal, untuk insan kesehatan, para petugas sesuai jadwal. Nah, sekarang fasenya untuk masyarakat umum agak telat. Nah, oleh karena itu saya minta untuk bisa mendukung program kami untuk segera divaksin, karena vaksin ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam rangka memutus mata rantai. Dengan sebelumnya kan PHBS, pola hidup bersih sehat, kemudian juga dengan masker, distancing dan yang lainnya. Nah, sekarang upaya tambahan itu dengan vaksin. Minimal masyarakat Jawa Barat divaksin itu minimal harus 80% seluruhnya. Jadi baru efektif. Kalau kurang dari 80% ini tidak akan ada kesempurnaan. Kalau Jawa Barat kan 50 juta orang nih. Minimal 33,5 juta divaksin. Kami estimasi waktu divaksin itu sampai bulan Desember tahun ini berarti. Tahun ini. Jadi yang 80% masyarakat Jawa Barat 80 Desember itu selesai. Tapi kalau melihat situasi hari ini, masih banyak masyarakat yang enggan, yang takut, yang masih kena image divaksin jadi sakit. Itu kami khawatir. Tapi mudah-mudahan dengan adanya gencar sekarang kan kami mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas Islam kemarin, dengan para kiai, dengan para mubalig dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Mungkin termasuk hari ini di MJTV juga, MJT juga. Mudah-mudahan ini bisa terdengar dan ada gerak hati masyarakat untuk ikut divaksin. Betul. Semoga kekhawatiran masyarakat dan kepanikan masyarakat untuk tidak mengikuti vaksin itu hilang, agar kita semua dapat mendukung program dari pemerintah untuk vaksinasi, ya Pak ya. Betul. Agar semuanya bisa normal kembali gitu kan, seperti biasa. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Pak, di luar tanggal 6 sampai 17, lalu tanggal 22 sampai dengan 25 Mei itu, di luar itu artinya boleh mudik dong Pak, atau mungkin boleh berpergian? Boleh bepergian dengan judul pergian dalam kota. Dalam negeri. Tapi syarat, yaitu harus bebas COVID. Yang kedua harus ada surat. Yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau ada keperluan, misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, keperluan keluarga, sah-sah saja. Dan itu harus dibuktikan dengan bukti tertulis. Dan insya Allah kalau memang benar-benar ada keperluan yang seperti itu, petugas yang ada di masing-masing daerah, baik itu di pemerintahan ataupun ini, tidak akan mempersulit. Tapi kan sebenarnya juga libur kita kan cuma beberapa hari kan. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Senin langsung bekerja lagi. Mendingan cari waktu yang lain aja gitu. Betul. Dan yang ditakutkan itu kan barangnya. Barang pulang. Itu kumpulnya itu. Benar Pak. Yang dikhawatirkan, karena
biasa kalau setelah itu ada peningkatan reproduksi ini seperti itu. Iya, itu yang jadi kekhawatiran ya Pak ya. Mun sakali ewang mualah gitu. Ya, wihna sekali ewang gitu ya Pak. Di jadwal abdi heula enjing. Nah, lanjut selanjutnya. Nah Pak, ini bahas tentang tempat wisata gitu ya. Untuk dalam jangkauan waktu dari tanggal 6 atau mungkin dalam artian libur lebaran, itu tempat wisata tetap dibuka kan ya Pak? Iya, tetap dibuka. Jadi begini, masyarakat juga harus paham. Keputusan pemerintah itu tidak ditinjau dari satu segmen atau satu dimensi, tapi beberapa dimensi yang menjadikan sebuah pemikiran dan sebuah pertimbangan. Ada dimensi ekonomi, dimensi pendidikan, sosial kemasyarakatan, bahkan juga ada dimensi politik. Karena memang yang namanya pejabat ini tidak lepas dari wilayah politik. Nah, seperti sekarang masalah COVID, di satu sisi kita harus ada pengetatan dalam bidang kesehatan supaya terputus mata rantai. Tapi di sisi lain juga ekonomi juga harus dikejar. Iya, betul. Kalau ekonomi seperti kita rasakan hari ini kan berat bagi masyarakat. Iya. Maka salah satu caranya adalah wisata dibuka untuk meningkatkan ekonomi daya beli masyarakat seperti ini. Jadi seolah seperti supir ya para pemimpin atau kepala daerah itu. Satu sisi untuk mencapai tempat yang dituju harus digas. Iya, betul. Ekonomi diberikan kesempatan dan didorong. Tapi di sisi lain juga kalau ada bahaya direm. Itu protokol kesehatan. Seperti itu. Oke. Baik listeners, nanti kita bakal lanjutin lagi keseruan hari ini di special event MGT News. Masih bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Uruzanul Ulum. Jadi jangan kemana-mana listeners ya, tetap di 101,1 MGT Radio. Special Event MGT News bersama Bapak Uruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat di MGT Radio. Masih di 101,1 MGT Radio di Special Event MGT News barengan selama Gege Maula dan juga ada Bapak Uruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir pada hari ini ya listeners. Dan tentunya ini bakal lanjut lagi untuk keseruan ngobrol seru hari ini, dan Gege Maula akan membahas tentang santri nih Pak, ya kan? Sempat kan ramai juga diperbincangkan tentang pernyataan kontroversi dari Wakil Presiden ya, yang tentunya tanggapan Pak UU sendiri ini seperti apa Pak? Ya, saya sebagai wakil gubernur yang basicnya santri ataupun pesantren dan juga banyak kenalan dengan komunitas pesantren, maka orang lain bilang sebagai panglima santri Jawa Barat. Banyak ditanya, Pak UU gimana ini santri? Memang saya merasakan yang namanya pesantren ini, khususnya pesantren Salafiyah, biasanya bubarnya itu tanggal 20 Ramadan. Karena ada kegiatan pasaran. Pasaran bahasa santri mungkin kalau bahasa luar namanya pemadatan ya. Jadi tanggal 10 dengan tanggal 20 Sya'ban sampai tanggal 20 Ramadan selama 1 bulan ada pemadatan pelajaran sama 1 tahun. Oh baik. Nah, jadi liburnya mereka tanggal 20 dan mereka juga sebelum tanggal 20 mereka enggan meninggalkan pesantren karena belum tamat. Di sini perbedaan santri dengan anak sekolah. Kalau santri ini naik kelas oleh pribadinya, oleh dirinya sendiri, bukan oleh guru. Selama dirinya tidak merasakan mampu pelajaran yang sedang dipelajari, balik lagi. Misalnya ini lagi belajar kitab Jurmiyah. 1 tahun sudah tamat, tapi merasa diri saya belum bisa nih Jurmiyah. Balik lagi ke Jurmiyah. Alfiyah juga begitu. Saya juga ngaji Alfiyah sampai 8 kali kan. Nah, jadi kalau sudah saya udah bisa, baru naik dari Jurmiyah ke Sorof Kailani. Sorof Kailani ke Alfiyah seperti itu. Nah, justru pemadatan ini yang ditunggu-tunggu oleh para santri. Namanya pasaran yang dia ajar selama 1 tahun, sekarang 1 bulan tamat. Jadi nggak bisa santri pulang sebelum tanggal 20. Nah, oleh karena itu banyak yang bertanya, Pak bagaimana? Nah sekarang di satu sisi saya ada berita Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres minta untuk diizinkan. Kemudian juga dengar ada Gubernur Jawa Timur mengizinkan. Tapi saya berkonsultasi dengan Pak Gubernur termasuk barusan, Pak bagaimana ini masalah santri? Pak Gubernur bilang apa yang saya sampaikan, kita belum dapat juklak juknis, belum ada bukti tertulis aturan tersebut. Kalau hanya sebatas lisan kan takut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang akhirnya kami dianggap membalelo dari pemerintah pusat. Nah, karena itu saya belum bisa menjawab apa-apa, tapi kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada juklak juknis tentang para santri. Dulu juga kan tatap muka anak sekolah tidak boleh. Tapi untuk santri Salafiyah diperbolehkan. Karena kalau santri Salafiyah kan murobatoh di pondok pesantren tidak keluar masuk. Beda dengan anak-anak sekolah
keluar ke rumah, masuk ke sekolah, kalau ada interaksi dengan yang luar. Kalau pesantren kan enggak. Ini juga kenapa tidak gitu kan, karena dulu juga diperbolehkan masuk, mungkin mudik juga karena ada spesifikasi tentang kegiatannya itu. Gitu. Baik. Berarti kalau dalam artian santri sendiri gitu kan masih dalam artian mengikuti pembelajaran yang tadi Bapak sebutkan aja. Betul, dulu sekarang sampai, itu tanggal 20 Ramadan. Sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, berarti ini banyak yang menanyakan juga nih. Kalau ada yang mengaku-ngaku jadi santri untuk mudik, ini gimana nih Pak tanggapannya? Tapi kan bisa dilihat dari KTS-nya, kartu tanda santrinya. Tanya aja, suruh apa sebagai seorang santri, suruh pidato atau apa gitu ya, atau apa gitu ya, suruh ngenalar apa, gampang kan begitu. Bisa kelihatan ya dalam penampilan, dalam bicara juga betul, kan seperti itu. Nah, itu udah kejawab juga listeners ya. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau misalkan ada yang pengen mengaku jadi santri, bakal ketahuan ya Pak ya. Kalau ada anggapan ya Pak tentang statement tentang Pak Wapres tadi, atau mungkin tentang pemaparan, atau mungkin tentang santri yang diizinkan mudik ya, barangkali ini takut ada anggapan pilih kasih nih Pak. Kan cuma santri aja nih yang diizinkan mudik, kenapa yang lain tidak nih Pak misalkan? Ya itu kan belum diizinkan, baru diminta oleh Pak Wapres. Karena memang mungkin Pak Wapres komunitas sama dengan saya sebagai orang pesantren. Ditanya dan diminta bantuan oleh para kiai dan para santri. Di Jawa Barat ini provinsi yang paling banyak pesantren, 16.000 pesantren di Jawa Barat. 16.000. Santrinya hampir 4.700, 4.700.000 orang santri di Jawa Barat ini. Jadi memang Jawa Barat jadi perhatian semua. Berbeda dengan provinsi-provinsi lain, penduduknya juga 50 juta. Jadi kalau penduduk 50 juta pasti santrinya banyak, anak sekolahnya banyak, penganggurannya juga banyak. Itulah resikonya. Jadi saya pilih kasih lah. Pilih kasih. Nah itu. Jangan ada anggapan tentang itu. Jadi listeners atau mungkin masyarakat, intinya adalah kita harus sama-sama mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah sendiri, betul ya Pak? Tentang protokol kesehatan, tentang larangan mudik, ataupun untuk kebaikan kita semua. Kita sebagai masyarakat harus sama-sama mendukung apa yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Oke, baik, untuk di akhir segmen ini ada yang ingin disampaikan oleh Bapak? Ya, saya minta kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya untuk ikut apa yang disampaikan oleh pemerintah demi tanggung jawab bersama untuk memutus mata rantai. Mudah-mudahan bulan 6 yang diestimasikan oleh orang-orang pintar dalam bidang kesehatan akan berakhir. Amin. Ya, betul. Dan jika kita bisa melihat landainya corona di Jawa Barat dari 27 kota kabupaten termasuk kota Bandung. Tetapi kalau kita tidak mengikuti arahan dari pemerintah, kami khawatir seperti negara-negara lain yang membludak lebih banyak lagi, bergelimpangan, meninggal, dan yang naudzubillah min dzalik. Akan itu ikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah, termasuk sabar dulu untuk tidak mudik. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Betul sekali Bapak. Kalau gitu terima kasih banyak Bapak untuk waktunya atas pemaparannya hari ini. Sekali lagi untuk listeners ya, tahan dulu, sabar dulu, jangan mudik dulu ya, agar kita sama-sama bisa memutus ya tali rantai COVID-19 ini. Kalau gitu kita akan balik lagi di keseruan MG2 Radio hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah live Instagram dan juga atas waktunya Bapak. Sehat selalu. Dan kita akan balik lagi di 101,1 MG2 Radio. Tiga mulai pamit. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di special event MGT News bersama Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Selalu patuhi himbauan larangan mudik Lebaran 2021. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @humas_jabar atau kunjungi websitenya di jabarprof.go.id. Bangga jadi warga Jabar.